Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Apa kabar? Ayo yang sudah bangun, yang sudah tahajud, jangan lupa sholatnya ya, sholat malam. Mohon kepada Allah, insya Allah apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Ya, hari ini Mami Luki Tarot mau pick a card tentang apa keinginannya dan hasratnya dia ke kita. Ya, ini ada deck 1, deck 2, deck 3. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa awali dengan bismillah untuk orang Islam, untuk yang non muslim dengan cara kalian sendiri. Oke, so aku kasih waktu 3 menit untuk berpikir sambil kita membaca doa ya. Dibayangkan orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih ada 2 menit lagi. Kalian pejamkan mata kalian. Kalian bayangi orang yang kalian dealkan ya. Apa keinginannya dia dan hasratnya dia di masa lalu, masa kini, dan akan datang. Oke? Ya Allah, apa hasrat dan keinginannya dia di masa lalu, masa kini, dan akan datang. Oke? Kalian dealkan. Masih ada 1 menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Oke, kita mulai ya. Mami Luki Tarot akan pilih deck 3. Oke. Kita mulai dengan deck 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi kalian dulu ya. Bismillah. Energinya kalian. Oh, kalian dikasih 2 energinya. Kita lihat keinginannya dia, orang yang kalian dealkan di masa lalu ke kalian. Ya. Oke. Oke, di sini ada The Wheel of Fortune. Di masa lalu,
Six of Swords, ada suatu keberuntungan sebenarnya ya dengan kalian di masa lalu, dan kalian memang ditakdirkan untuk bertemu ya, karena kalian memang berdua juga sama-sama single, sama-sama lelah ya dalam kesendirian setelah kalian banyak depresi, stres, drama ya, dari drama yang kalian hadapi di masa lalu. Kalian coba koreksi diri dari drama di masa lalu dan kalian coba untuk berserah diri ya di sini ya, coba untuk berpikir kembali untuk move on. Pada akhirnya kalian bertemu, melepaskan kesendirian kalian, dan memang kalian ditakdirkan untuk bertemu ya di masa lalu. So kita lihat energinya kamu saat ini, the King of Cups and Nine of Stone ya. Di sini kamu sebenarnya ini ya, masih merasakan dan menyimpan perasaan kamu ke dia. Di dalam kesendirian kamu juga masih merasa ada energi ya dari seseorang yang memendam perasaan ke kamu di sini, dan kamu coba untuk berpikir kembali, memperdulikan diri kamu, karena the King of Cups ini kan seseorang yang dewasa ya, peduli dengan orang-orang sekeliling walaupun tidak diekspresikan. Dan kamu juga coba untuk bijak di dalam kesendiriannya kamu saat ini ya. So kita lihat keinginan dan hasratnya dia di masa lalu. Ace of Wands, Queen of Swords, Two of Cups. Ya gini, di masa lalu ya, kalian sebenarnya sama-sama single, sama-sama mungkin ada yang duda janda ya di sini, atau kalian memang kesendirian lah gitu ya, tapi kalian sama-sama mencintai, memulai hubungan ini dengan kejujuran, dengan ketegasan, dan kalian merasa ya kalian adalah dipertemukan, cocok. Dan yang aku lihat memang kalian diawali dengan bisa diantara dengan komunikasi kalian dengan jujur ya, siapa diri kalian, keinginan kalian apa di dalam kehidupan kalian, terutama ketika kalian bertemu. Dan hasratnya dia ya terutama ada seksual di sini ya, dan kalian memang diawali dengan ketegasan dan juga kejujuran yang aku lihat ya. Dan ini membuat dia dan kalian ya sama-sama memulai kehidupan baru dan sama-sama membuka kesempatan baru dengan memperluas komunikasinya kalian, walaupun terkadang agak ini ya, agak tegas ya, agak tegang dengan kalian. Dan kalian coba untuk memulai menemui hasrat baru satu sama lain ya, menjajaki, karena kalian merasa ada chemistry di antara kalian sehingga kalian memulai sesuatu yang baru, sama-sama saling peduli, dan juga kesempatan yang baik untuk dimulai, yaitu dengan ketegasan, dengan jujur. Tujuan kalian adalah suatu kehidupan baru yang akan kalian inginkan ya di sini, dan kalian ingin bertumbuh bersama satu sama lain yang aku lihat ya, karena kalian merasa ada kecocokan, ada chemistry, ada kesamaan, bahkan juga kalian sama-sama mungkin kalau dibilang spiritual ya bisa lah ya, tapi aku lihat sini komunikatornya ya, komunikasinya yang lebih intens sebenarnya, terutama tentang seksual ya, komunikasinya kalian lebih terbuka gitu ya, open mind. Oh sorry guys, iya di sini yang aku lihat, oh sorry guys, untuk di masa sekarang ya, hubungan kalian ya, yaitu hasrat keinginannya dia ke kita, ada
Ace of Swords, wow, SS ya, the Death, the Justice, and Five of Wands. Ya, Eight of Cups, Four of Cups, ya, nih, ini dia, ya, keinginannya dia ke kita masa sekarang. Ada the Tower, Four of Cups, jadi ada kehancuran, ya, dari option-optionnya dia. Dan dia juga di sini orangnya selalu memikirkan kesenangan sendiri ya, tapi ternyata dia kehilangan kesempatan, ya, ada kehancuran nih, ya. Dan the Tower ini kan seseorang yang banyak kekacauan dan juga ada sesuatu yang tidak dia ketahui ya, jadi tiba-tiba hancur aja hubungan kalian gitu ya saat ini. Dan ya ini karena ada option yang datang ke dia, ini membuat dia meninggalkan kalian ya, tapi dia akan kembali lagi gitu loh. Jadi dia hanya boring ya dengan kalian, dan ini membuat dia ya, kalau sih bilang menyesal sih ada ya, karena dia kehilangan kesempatan di masa lalunya untuk bersama kalian. Dia tahu kalian masih memberikan cinta, hasrat di sini, ya, dia tahu. Tapi dia meninggalkan kalian seperti ya apa ya, kalau dibilang bisa dibilang cadangan, karena dia akan datang lagi membawa gelas, ya, ada membawa perasaannya dia, karena dia masih menengok ya ke perasaannya kalian gitu ya, cintanya, tawaran kalian di sini. So yang aku lihat seperti itu. Dan keinginan dan hasratnya dia di sini ya, dia banyak kebohongan ya, banyak kebohongan, terus juga banyak konflik di antara kalian ya, dan ini membuat dia hampa ya hubungan ini, karena ya banyak sekali argumentasi tentang kejujuran ya, tentang keadilan. Ini membuat kalian saling mempertahankan prinsipal kalian masing-masing, terutama tentang kejujuran. Karena di sini ya ada keinginannya dia yang tidak jujur, yang membuat dia yang mengendingkan hubungan ini, karena dari dia ya, dari dia, terutama dia tidak jujur dari seksualnya dia ya. Dan ya dia merasa sudah hampa seksualnya sama kamu, udah nggak ada chemistry, yang aku bilang tadi, karena dia banyak option, banyak pilihan, tapi ternyata pilihannya ini tidak membuat dia happy, malah depresi. Dia juga selalu negatif jadinya ya, energinya, karena ya dicampur-campur perasaan ya dengan orang lain gitu. Dan ini membuat dia ya banyak sekali permasalahan tentang kejujuran di antara dia dan kamu, sehingga hubungan kalian ini ya banyak pertengkaran, banyak kekacauan, banyak berantemnya. Kalian juga menjadi kompetisi satu sama lain untuk mencari keadilan, kejujurannya kalian masing-masing di sini. Dan yang aku lihat juga ya, kalian banyak sekali kebingungan ya, bahkan juga memorinya banyak yang hilang, karena kalian ingin adanya kejujuran, ketegasan, dan ini kalian menjadi dia ya dalam hubungan ini ke kamu tuh. Jadi hubungan ini merasa ya banyak sekali arogansinya gitu loh. Kenapa? Karena ya ketidakberuntungan komunikasi di antara kalian saat ini ya, yang aku lihat seperti itu ya. Salah satunya dia nggak jujur tentang seksualnya, terus juga dia mengendingkan ya hubungan ini, komunikasi dengan kalian, dan dia ada beberapa pilihan. Ini membuat kalian selalu argumentasi, berantem ya, karena kalian selalu meributkan sesuatu tentang keadilan dan kejujuran ya di sini, sehingga ya hubungan ini menjadi hampa buat dia, dan dia pun menjadi ending. Dan yang aku lihat juga dia ketidakberuntungan dari pilihannya dia ya, karena dia melakukan kesalahan. Dan yang aku lihat juga dia banyak argumentasi dengan kalian, terutama tentang seksual juga ya, tentang komunikasi ya, karena dia udah merasa hampa, karena dia banyak pilihan tadinya, tapi ternyata pilihannya itu
tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia happy, ya di sini. Ya, sehingga dia hampa jadinya. Ya, dia mengendingkan kisah kalian, tapi dia akan kembali lagi. Ya, tapi itu dia, ketika kalian kembali akan ada pertengkaran lagi karena kalian ingin kesuksesan di antara kalian. Kita lihat apa keinginannya dia ke kita, hasratnya dia ke kita di masa yang akan datang. Ini masa sekarang ya, banyak kebohongan, tidak ada penjelasan, sehingga hubungan ini menjadi hampa. Dia pun sebagian dari kalian sudah ada yang bercerai di sini, ya. Karena banyak pertengkaran, banyak kekacauan, banyak sekali defensif ya di antara kalian. Bahkan kalian juga energinya menjadi tidak tenang ya di sini, karena ya kalian lewati banyak sekali kebingungan ya yang aku lihat ya, karena banyak sekali kebohongan yang terjadi. So kita lihat tentang masa depannya, hasrat dan keinginan dia ke kamu. Page of Swords, Six of Swords, Seven of Swords, Page of Pentacles, Knight of Swords, and Four of Swords, the Sun. Alright, dia akan datang lagi tuh, ya, akan datang untuk rujuk, tapi memang dengan cara ego, dengan cara drama, ya. Dia nggak suka kalau nanti dia datang memberikan hatinya lagi, terus di antara kalian, ya dia takut dengan drama juga ketika dia datang ke kalian. Tapi dia coba berpikir gimana caranya untuk komunikasi dan kembali dengan kalian. Karena di sini yang aku lihat hasrat dan keinginannya dia ya di sini, ya. Dia memantau kalian, mempelajari kembali, dan dia sangat berhati-hati dalam melangkah, bertindak, berucap, karena di sini dia coba untuk datang ke kalian ataupun komunikasi lagi, ya, karena dia ingin berdamai, ingin progres, ingin healing dengan kalian, ya, dari adanya topengnya dia, ya, dengan orang baru, ya, di sini. Jadi ya dia juga tetap menyimpan jati dirinya dia ya, terutama dia masih menyimpan tentang orang baru juga. Dia coba nggak mau ada drama, makanya di sini ya kalau dia balik ke kamu, ya sebenarnya dia lelah dengan drama yang dia buat gitu loh, dan dia takut sekali, makanya dia berpikir apakah aku kembali lagi dan cara untuk komunikasi dengan kamu gimana gitu. Dan yang aku lihat di sini memang dia akan memberikan kabar ya. Dia coba untuk belajar sabar juga sebenarnya dalam move on-nya dia dari orang baru yang banyak kebohongan. Tapi dia akan tetap menutupi ya kisahnya dia dengan orang baru, karena dia terhianati dengan orang baru di sini, ya. Dan yang aku lihat, ya dia banyak sekali ini ya strategi tentang stabilan hidupnya di sini, karena dia benar-benar coba untuk menggunakan kamu tuh cuman untuk ya healingnya dia, kedamaiannya dia, karena dia terhianati lagi dengan orang yang dia anggap bisa memberikan dia kestabilan di sini, ya. Dan ya dia akan datang sih coba untuk the journey dengan kalian, coba untuk traveling juga, ketemu dengan kalian, karena dia terhianati dengan orang ketiganya.
dan dia ingin memulai sesuatu yang baru tapi dengan penuh topeng juga. Dia nggak mau jujur. Dan yang aku lihat, ya hubungan kalian sebenarnya sudah ending ya. Tadinya bergairah, ya sudah ending, merasa hampa, karena dia juga dimana dia memulai sesuatu yang baru juga masih dengan pola pikir yang lama gitu loh, karena dia terkhianati dan dia memakai topeng juga dengan kehidupan barunya. Dan yang aku lihat, ya memang dia masih menginginkan kalian kembali, dia memantau kalian, ya masih stalking kalian, kan dia merasa kalian adalah soulmate-nya dia. Dan di sini dia memang membohongi tentang komunikasi dengan kalian karena dia juga bingung dengan dirinya. Ya dia masih mempelajari siapa dirinya di sini, dan dia juga membohongi kalian tentang seksualnya dia ya di sini, karena dia masih childish, dan dia juga banyak gosip ya tentang kebohongannya dia. Di sini ya kejujuran kalian sudah ending, ketegasan kalian sudah ending. Dia ingin di antara kalian memang sudah ada perceraian ya sebagian, ini membuat dia hampa dan dia ingin move on sebenarnya saat ini. Dan yang aku lihat memang dia sama kamu twin flames ataupun soulmate ya, tapi banyak sekali kekacauan yang membuat kalian mencari penyelesaian itu selalu dengan argumentasi, yaitu tentang kejujuran. Bahkan kalian juga ada perceraian ini dengan ini ya, konflik satu sama lain. Tapi ternyata setelah perceraian terjadi, mempertahankan topeng, ya dia terkhianati dengan orang baru, dan dia memakai topeng juga ketika dia bertemu dengan orang baru di sini. Ya. Dan kalian juga energinya bagus ya, aku bilang. Coba untuk dewasa dalam kesendirian kalian, dan kalian coba untuk sibukkan diri dalam bisnis, mempercantik diri kalian. Kita lihat ya, dia akan datang stalking kalian nih, karena dia akan memulai kembali dengan kalian juga tetap dengan topeng. Dia akan mencari kedamaian dengan kalian juga karena dia terkhianati dengan orang baru, dan dia masih banyak kebohongan di sini ya. Dan ya kalian coba menegaskan hubungan ini karena penuh dengan kebohongan, sehingga ya kalian coba untuk berdamai ya dengan perceraian. Tapi tetap ya perceraiannya ini membuat kalian mediasi sebenarnya ya, membuat kalian banyak argumentasi, ya ujungnya cerai-cerai juga ya. Kita lihat saran dari kartuku, dari pilihan Allah untuk kalian ya menghadapi orang seperti ini. Page of Wands, the Fool, okay. Eight of Wands, Six of Wands. Oke, kalian akan bebas nih ya dari drama yang dia buat, asalkan kalian optimis ya, optimis, ambil resiko keluar dari zona aman. Dan kalian juga harus ini ya, gerak cepat ya dalam keluarnya kalian, dan terbuka dengan siapapun, karena sini kalian akan terbebas dari drama, mendapatkan perhatian, dan juga banyak sekali orang yang suka dengan kalian. Kalian siap untuk membuka hati dengan orang baru di sini. Dan yang aku lihat ya, kalian harus hadapinya dengan santai aja, optimis aja ya. Dan kalian juga harus berani mengambil resiko untuk membuka hati lagi keluar dari zona aman. Oke? Aku harap ini bisa resonate buat kalian untuk pile deck nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Halo guys, kita balik lagi ya untuk yang deck nomor 2. Insyaallah ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa membaca doa, diiringi doa, dan diakhiri dengan doa.
Dan selalu aku ingatkan, tarot bukan Tuhan ya guys. Insya Allah ini bisa membantu kalian dan mencari solusi dan mencari karakter diri kalian. So kita mulai ya dengan energi kamu saat ini. Energi kamu saat ini. Wow, tadi juga dikasih 2 ya, ini dikasih 2 juga. The Chariot and the Ten of Coins. Ya, saat ini kamu sedang bahagia, ya, sedang kesuksesan, percaya diri, dan kamu suka lagi seneng traveling ya, lagi pengen rencana pergi-pergian. Dan yang aku lihat juga kamu sudah mulai bisa memenangkan kesuksesan kamu ya, kebahagiaan. Di sini aku lihat kamu bisa melewati segala rintangan. Sebagian dari kamu mungkin sudah ada yang union ya di sini ya, atau reconciliation. Dan sebagian sudah ada yang menikah mungkin ya di sini. Karena aku lihat kalian coba melewati segala rintangan tentang twin flame kalian ataupun pernikahan di sini, terutama tentang keuangan. Dan yang aku lihat juga Ten of Coins ini kan seseorang yang finansial ya, dan apa ya kalau dibilang tuh sebenarnya lagi ada masalah banyak ya yang aku lihat tentang keuangan, tentang orang ketiga juga. Tapi kamu coba untuk melawan, yaitu dengan membahagiakan diri kamu ke orang tua atau keluarga. Di sini kamu coba untuk melawan, coba untuk disiplinkan diri kamu, bahkan kamu juga coba untuk mengontrol diri kamu ya, dengan union ataupun kebahagiaan karena keuangan di sini ya. Karena kamu merasa banyak sekali masalah dalam union kamu ya. So kita lihat apa keinginan dia ke kita di masa lalu. Untuk deck nomor 2 please. Ten of Wands, Page of Coins, and Knight of Cups. Ya, di sini aku lihat kalian memang memulai keinginannya dia ke kalian ya. Pertama kali memang agak sulit ya untuk memulai hubungan ini dengan kalian. Dan dia juga masih belajar tentang kejujuran, tentang kesetiaan di sini. Dia pun banyak sekali memberikan masalah sebenarnya dalam memulai hubungan ini sama kalian. Ini yang aku lihat ya. Dan ya dia coba guys di sini yang aku lihat ya, keinginannya dia datang ke kalian ini memang dia ingin membuka lembaran baru ya ke kalian dan memberikan harapan cinta ke kalian. Tapi memang banyak sekali kesulitan, banyak sekali masalah ya, karena dia merasa tertekan juga ya di dalam kehidupannya dia di masa lalu. Dan ini membuat dia merasa fokus apa yang sudah pernah hilang. Makanya dia datang ke dalam kehidupan kalian, memulai kehidupan yang baru, karena dia ingin healing. Dan dia merasa kalian adalah twin flames ataupun soulmate-nya dia yang mempunyai chemistry di sini. Dia depresi juga ya di masa lalunya tuh dari immaturnya dia, permainannya dia. Karena dia selalu bermain dan tidak pernah ada keseriusan. Dia tidak pernah, jadi sebelum ketemu kamu ya, dia ada masalah dengan kepribadiannya, tentang kebebasannya, karena dia nggak suka komitmen. Tapi ketika ketemu kamu, memang dia kan mengalami karma ya, di situ yang terlihat Ten of Wands, sehingga dia stres, depresi, dan ketemu kamu nih ya,
merasa kamu adalah soulmate-nya dia dan kamu bisa membantu healing dia untuk memulai kehidupan baru, sehingga dia coba untuk memberikan keseriusannya sama kamu ya, karena dia dulunya ya dibilang ya player lah gitu ya intinya, dan itu yang membuat dia tuh ketemu kamu tuh benar-benar yang wah ini harus gue jadiin pasangan hidup gitu ya, karena dia merasa kalian bisa membuat dia healing, membuat dia sembuh ya. Di sini kita lihat di masa yang sekarang keinginan dan hasratnya dia saat ini ke kalian dalam hubungan ini ya. Wow. Oke. Queen of Swords, Five of Cups, and King of Swords. Kalian matching ya. Matching banget di sini. Ada kekecewaan ya di antara kalian karena ya saat kalian sama-sama arogan, sama-sama keras kepala, sama-sama saling mengendalikan. Bahkan yang aku lihat juga kalian sama-sama keras ya dalam prinsipalnya. Bahkan juga kamu ini open mind sedangkan dia tertutup gitu ya. Dan tapi kalau untuk prinsip memang kalian sama-sama keras. Jadi kalau udah A ya A, sama-sama sudah gak bisa digunggat gitu loh ya. Jadi ini membuat kalian banyak sekali kekacauan, kesedihan, dan juga banyak sekali tangisan, bahkan nggak stabil ya. Kalian juga merasa kesendirian dalam hubungan ini. Kalian juga saat ini mungkin sudah pisah ya, karena sama-sama gak mau komunikasi lagi. Dan yang aku lihat kalian juga sudah ada perceraian ya sebagian. Terus yang aku lihat kalian memang kamu inginnya kejujurannya tentang memulai suatu kehidupan yang baru. Dia pun sama ya. Pertama kali ketemu kalian dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan karena dia mendapatkan karma ya dari kebebasannya dia. Dan yang aku lihat ya kalian sama-sama memulai dengan kejujuran, ketegasan memang, tapi ya kalian tidak bisa mengalah satu sama lain dulu-dulunya gitu ya. Ini membuat kalian ya apa ya kalau dibilang tuh keras kepala dua-duanya ya, arogansi dua-duanya ketika kalian bersama. Nah di sini ya aku lihat juga kalian sebenarnya sulit banget ya untuk bisa open mind. Banyak sekali permasalahan yang harus kalian pendam karena kalian ketika bicara satu sama lain ujungnya akan berantem, akan ini ya bermasalah, akan argumentasi di sini, dan akan menjadi ya satu sama lain menjadi arogan karena sulit terbuka. Ini membuat kalian menyesali sebenarnya ya dalam hubungan barunya kalian di sini. Dan kalian juga banyak trauma dalam hubungan ini yang kalian buka ya satu sama lain. Karena juga emosionalnya kalian tidak stabil ya. Banyak sekali tangisan dan merasa bersalah dalam hubungan ini. Salah satunya entah kamu atau dia yang memutuskan hubungan ini. Yang tadinya sudah janji mau memberikan proposal pernikahan di sini ya, tapi ternyata perpisahan yang terjadi karena kalian setelah menjalani kalian ini banyak sekali kesulitan untuk berkata jujur, banyak sekali kesulitan untuk menjelaskan, bahkan juga banyak kesulitan tentang masalah untuk diselesaikan ya, merasa tertekan dari semua masalah. Dan kalian juga menjadi orang yang banyak kesedihan ya di sini aku lihat, karena Ten of Wands ini kan seseorang yang mengambil granted. Jadi kalian selalu mengambil garansi satu sama lain. Jadi kamu kalau ketika marah, udah ntar juga gampang. Jadi itu garansi ya, tidak diselesaikan dulu gitu loh. Jadi itu yang harus dirubah cara pola pikir. Jangan, udah ntar juga dia baik lagi. Jangan ya, jangan dibicarakan dulu. Ya kalau memang dia nggak bisa baru. Tapi setidaknya kalian sudah berusaha ya. Di sini yang membuat kalian jadi sama-sama bentrok, egonya keluar, cara prinsipalnya kalian berdua keluar. Dan yang kedua juga kalian jadi sama-sama merasa menang sendiri, merasa benar sendiri gitu ya. Jadi ya dua-duanya ya tidak ada komunikasi saat ini. Kita lihat keinginan dan hasratnya dia masa yang akan datang.
Allahu Akbar. Kalian banyak sekali emosian ini satu sama lain ya. Kalian berdua gampang emosi, gampang tersulut ya energinya. Ya karena kalian sama-sama pakai logikal, nggak pakai hati ya selama bersama. Dan dia juga datang ke kalian dalam keadaan dia luka, dalam keadaan ya sebenarnya karma dia sendiri, sehingga ya apa ya namanya, kalau seseorang yang ketemu dia single nih, tapi kita nggak menanyakan kenapa dia bisa putus, terus kalian mendengarkan hanya satu sisi gitu, tidak sisi yang lainnya ya, sehingga ini harus dibetulkan karena kita nggak bisa mendengar satu sisi aja. Hubungan kalian ya, niat dan hasratnya dia masa yang akan datang ke kalian di sini akan mengkhianati terus ya, jujur akan mengkhianati terus. Dia menjadi pemain lagi, banyak halusinasi dalam pikirannya dia juga selalu memakai topeng, dan dia tidak mau dikengkang lagi ya, tidak mau komitmen, dia maunya kebebasan. Dan dia hanya menyakiti kalian aja nih ya, karena dia merasa sakit hati dengan ucapan kalian, dengan cara arogannya kalian di sini. Dan dia juga di sini kalau dia datang ke kalian ya niatnya hanya bikin masalah, berantem besar. Dan di sini juga ada black magicnya ya, karena the moon ya, kegelapan ya, kebingungan di sini yang membuat kalian ya harus berpikir kembali ya tuh. Makanya kalian kalau mau kembali sama dia silahkan, karena sini masalah dengan kalian ini ada perceraian, sini juga ada perselingkuhan ya, karena keuangan. Kalian bisa nggak? Kalian bisa aja kuat, berani, tapi apakah kalian sanggup untuk kembali dengan hasil yang lebih parah lagi? Karena ini pembayaran karma ya. Jadi dia pengennya kamu ngerasakan sakit juga apa yang dia rasakan. Dia pengennya kamu juga mengalami ketakutan, dia pengennya kamu mengalami keburukan di sini. Karena the moon ya, the moon ini kan, the moon ini yang aku rasakan energinya tuh, dia mau ngasih kalian tuh kelelahan ya dalam tingkah lakunya dia. Bahkan dia juga menjadi seseorang yang apa ya, kalau dibilang tuh nggak ada konsep dalam hidup gitu loh. Terus banyak sekali ketidaknyamanan, nanti dia mau datang ke kalian lagi, hasratnya itu mau mengganggu kalian lah, intinya seperti itu ya. Banyak sekali cara dia untuk menyakiti kalian, karena dia merasa banyak kekecewaan ya dalam hubungan kalian saat ini, karena ada perpisahan. Dan dia ingin memberikan kesulitan, memberikan ketekanan, memberikan juga tantangan, bahkan juga mau jadikan kalian ini cadangan ya dalam kekecewaannya dia, ketakutannya dia di sini. Dan ya dia sebenarnya trauma ya dari cara dia memberikan cinta, karena dia orangnya belum bisa komitmen ya. Ya dia belum bisa komitmen di sini. Karena yang aku lihat dia masih trauma dengan pengkhianatan, entah dari dari dirinya dia sendiri ya, karena dia selalu memberikan cinta dengan orang lain. Ketika dia menemukan sesuatu yang baru, udah dia langsung lari ya, yang membuat dia bahagia dia langsung dekati. Tapi ketika sudah mau komitmen ya, di dalam hubungan lebih serius, dia nggak mau lagi, dia lari lagi, seperti itu ya. Jadi selalu memakai topeng. Nah dia menjujurkan ya tentang perasaannya dia untuk bisa proposal itu sebenarnya hanya ilusi, hanya hayalan topengnya dia untuk mengikat kalian. Kenapa? Karena dia orangnya suka mengontrol, tapi kan dia tidak tahu kalau kalian itu orangnya juga sebenarnya tipikal sama kayak dia gitu loh. Nggak suka dikontrol, nggak suka di apa namanya, dikendalikan. Nah di sini yang membuat dia sulit banget untuk bisa menduakan kalian, sulit juga untuk bisa mengendalikan kalian, karena dia merasa ya kalian adalah karma terburuk baginya. Dan dia juga banyak sekali merasa terkhianati dari ketegasannya kalian ya, ucapannya kalian dia nggak suka, dia merasa tersakiti. Dia membuat dia ingin menekan
karakternya kalian menjadi kasar. Karena dia orangnya kan selalu memulai sesuatu yang baru itu ya karena kesedihannya dia. Kenapa? Untuk bisa menutupi permainannya dia lagi gitu loh. Jadi ya dia juga banyak trauma ya sebenarnya tentang permainannya dia, tapi dia nggak pernah jerak di sini, nggak pernah jerak yang aku lihat. Dan dia juga di sini akan terbunuh ya, banyak ketakutan dalam dirinya. Tapi kan ini niat dia ke kalian. Dia ingin membuat kalian terluka, ingin membuat kalian banyak ketakutan, dan dia hanya datang dan pergi untuk bisa melukai kalian dengan perasaan ya, pastinya di sini. Dan juga dengan ilmu hitam yang membuat kalian merasa terkhianati lagi, karena dia merasa keputusannya kalian saat ini berpisah membuat dia terluka, membuat dia sakit hati, dan dia tidak terima. Ya, di sini dia memakai topeng ketika datang dengan kalian. Ya, banyak sekali kebohongan yang dia simpan untuk datang ke kalian karena dia orangnya nggak suka komitmen. Ya, di sini. Nah, di sini kita lihat tuh, ya. Yang kita lihat ini ada Two of Wands, yang mana ada planning ya tentang partnership ataupun pilihan ya tentang perbaikan diri kepada ilahi ya untuk bisa berdamai. Jadi dia coba untuk move on. Kalau memang untuk berpisah dengan kalian ya sudah gitu loh. Dia coba untuk menerima takdir dulu saat ini ya. Dan di masa yang akan datang juga dia coba untuk kembali sebenarnya sama kalian juga dan ingin berdamai. Tapi ya itu dengan cara dia datang nih berdamai dengan kalian ya. Tapi di dalam perdamaiannya itu dia tidak jujur, tidak menjadi sesuatu yang baik karena dia ada niat dan topengnya dia dari keberaniannya dia tentang petualangan. Nah, kita lihat ya saran dari kartu tarotnya, dari pilihannya dari Allah, kartu tarotnya, saran untuk kalian kalau ketemu orang seperti ini lagi. High Priestess, kartunya besar, sorry ya guys. The Queen of Wands, wow ini bagus. Page of Swords and the Temperance, Six of Cups. Ya, kalau kalian kembali lagi nih, kalian sudah lelah sebenarnya, sudah capek ya, sudah tidak ada semangat sebenarnya, karena sudah pernah ending ya, the world ya. Dan kalian kembali lagi rujuk gitu ya sama dia, pikirkan kembali ya, dan kalian harus berdamai dengan masa lalu kalian. Kalian juga harus belajar ya, belajar sabar, belajar damai, belajar apa yang akan kalian lakukan dan tindakan kalau kalian kembali sama dia. Apa sanggup kalian bertemu lagi dan mempunyai hubungan yang tidak sehat ya, karena di sini kalian harus tidak banyak bicara sama dia ya. Caranya kalian fokus aja kepada karir, percantik diri, dan juga kalian harus banyak spiritual di sini, perbaiki dengan ibadah. Kalian juga harus bisa memaafkan tapi tidak banyak bicara ya di sini, agar kalian dilindungi oleh ilahi ya dengan spirit guide-nya kalian. Jadi kalian harus bisa menjadi dirinya kalian sendiri ya, bahagiakanlah keluarga kalian aja di sini ya, dan lawanlah segala rintangan dengan niat bahagiakan keluarga, karena dia datang hanya memberikan kalian luka, memberikan kalian kesedihan, kepalsuan di sini. Dan dia juga orangnya banyak sekali topeng ya dalam permainannya dia. So aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 2. Berhati-hati ya, dan selalu dekatkan kepada ilahi. Bagus banget itu kartunya ya, sarannya keren babis. Kita lanjut ke yang nomor 3. Halo, apa kabar guys? Ya, kita lanjut ya ke yang nomor 3. Insya Allah ini bisa resonate. Ini punya aku juga loh, pilihanku ya. Kita lihat energinya kalian saat ini. Insya Allah ini bisa menjadi tamparan kita dan motivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya ya, dengan etika baik, dengan niat baik. Wow ya, kita ambil 2 ya, karena yang lain pada 2.
energi kita ya. Banyak sekali. Wow, sini ya. Oke, gini. Oke, aku paham. Jadi gini, kalian ingin menghancurkan, memulai sesuatu, tapi kalian harus menghancurkan dulu ya di sini. Karena kalian ingin adanya suatu pembetulan ya dari kehancuran ini. Karena kalian juga sebenarnya lagi merasakan kehancuran dari hubungan yang stabil ya saat ini. Ada perceraian dari hubungan yang stabil selama ini yang kalian rasakan. Karena kalian merasa ada three party yang terjadi di sini ya, dengan orang yang kalian dealkan ya. Ini energinya kalian terhadap dia ya. Jadi hubungan kalian sama dia sebenarnya ya aman-aman aja, bahagia, tapi ternyata ya tidak seindah sejalan yang kalian rasakan, pikirkan. Padahal mah baik-baik aja gitu loh, nggak ada masalah gitu. Tapi ternyata ya udah hancur. Ada yang break up, ada yang divorce ya di sini, ada yang pisah gitu. Karena kalian merasa ya hubungan ini lagi stabil, ternyata hancur. Ini yang kamu rasakan terhadap energinya bersama dia. Kita lihat hasrat dan keinginannya dia ke kita di masa lalu seperti apa. And the dead. Wow, the Page of Pentacles ya. Tadi juga sama semua ya, bagus banget sih. Oke, di masa lalu. Jadi gini. Six of Wands. Wow, oke. Jadi gini ya, dia bersemangat nih datang ke dalam kehidupan kita. Karena dia merasa kita membawa dia kemenangan, membawa dia kebahagiaan. Dia berharap sekali, harapannya tinggi ya, dalam hubungannya bersama kita ketika bertemu ya di masa lalu. Dan ya di masa lalu ketika dia datang, harapan dan keinginan hasratnya ke kita adalah kehidupannya dia tuh sudah ending ya, sudah hampa, dan dia ada transformation yang mana dia harus endingkan kisah lamanya dia dan memulai kehidupan baru dengan kita. Dengan keinginannya itu adalah menyembuhkan luka hatinya dia. Karena di sini dia bersemangat banget ya datang ke kita, berharap kita ini adalah, dia merasa kalian ini adalah partnershipnya ya. Dan dia merasa kalian adalah soulmate-nya dia, dan dia mempunyai semangat tujuan hidup sama kita karena merasa kita memberikan dia kebahagiaan. Dia berharap banget ya, harapannya bahagia, nikah, punya anak. Dan di sini dia sangat dikagumi oleh banyak orang ya ketika bersama dengan kita, karena dia memenangkan perasaannya kita ya. Ini dia. Jadi ketika dia datang di masa lalu buat kita ya, dia coba memulai sesuatu yang baru. Dan dia juga coba untuk men-setting goal ulang lagi masa depannya itu sama kita. Dia belajar kesabaran, belajar harmonis, membalanskan hubungan. Karena kan dia orangnya pemarah ya, emosian sebenarnya ini. Ya, orangnya selalu banyak emosian, dan kalau sekali bicara suka kasar ya, dimana dia tidak merasa happy, selalu drama sih sebenarnya. Dan yang aku rasakan ya, dia ada transformation spiritual juga ya, yang aku lihat di sini. Dan energinya kalian ke dia saat ini ya hancur. Ya hancur sekali. Hubungan yang stabil, dan kalian sudah nggak mau lagi berurusan dengan dia gitu loh. Sedangkan dia di masa lalu dengan kalian ya, dia merasa hampa kehidupannya dan merasa ada perubahan yang harus dia jalani, karena ya dia harus mengendingkan kisah masa lalu ya di sini. Dan yang aku lihat juga dia ingin sesuatu yang baru ya dengan kamu, dan dia menjadi
higher self sendiri ya, karena dia memulai hidup yang baru dengan kamu, dan juga ada completion ya, suatu perubahan tentang sama kamu tuh, sesuatu yang dia bisa belajar banyak gitu ya terhadap hubungan ini bersama kamu ketika memulai hubungan baru. Karena Page of Pentacles ini seseorang yang belajar tentang kesetiaan, dan juga planningnya. Dia juga belajar tentang earth magic ya, yaitu apa yang kita pembayaran karma lah, memahami tentang kalau melakukan ini pasti efeknya ini. Jadi dia benar-benar banyak belajar dari kita ya. Dan dia juga waktu hubungannya sama kita ya, keinginan dan hasratnya dia itu dengan kita di masa lalu tuh sangat damai gitu loh. Dan dia juga merasakan kedamaian, merasakan soulmate dengan kita, dan dia juga merasakan harmonis relationship, merasa ditakdirkan bersama, dan juga bisa healing ya di sini. Dan dia merasa tenang dengan kita gitu loh ketika dia mengawali hubungan ini. Makanya dia belajar banyak tentang kesabaran ya, tentang keseimbangan, karena dia mengalami perubahan yang lebih baik ya dari sebelumnya, karena dulunya dia pemarah yang aku lihat. So, kita lihat tentang hasrat dan keinginannya dia ke kita saat ini. Eight of Pentacles. Wow. Oke, gini. Jadi gini. Oke. Karena Four of Pentacles-nya di reverse ya. Jadi yang aku lihat, dia melihat kita sebagai Empress ya. Seseorang yang penuh cinta kasih, kesuksesan ya, kewibawaan, dan seseorang yang penuh ketulusan, bahkan juga seseorang yang seksi dan juga kreatif di sini. Dan dia merasa dengan kita tuh banyak keberkahan. Jadi hubungannya, keinginannya dia ke kita saat ini ya, dia bertaruh ya sebenarnya ya, bertaruh gitu loh dari permainan dia sendiri gitu loh ya, tentang ketulusannya kalian. Jadi kalian tuh dipermainkan sebenarnya ya. Jadi dia coba untuk mengetes ya ketulusannya kalian di sini. Dan yang aku lihat Eight of Pentacles ya, dia coba untuk mengukir, tapi dia ini karir ya ke kita itu, dia ingin memperbaiki. Tapi dia juga di sini yang aku lihat dia coba untuk belajar kembali ya, coba untuk menyibukkan diri ya untuk masa depannya dia. Tapi di sini Four of Pentacles in the reverse. Jadi ya dia coba untuk melupakan orang-orang di masa lalunya dia ya. Dan dia ya gambling sih kalau aku bilang ya. Dan dia nggak aman dalam keuangan karena banyak ketidakstabilan, bahkan dia juga kehilangan finansial ya di sini. Jadi dia kehilangan finansial, kehilangan kamu ya, karena dia coba untuk bekerja keras nih, workaholic banget dia nih ya yang aku lihat. Dan dia kehilangan kamu karena dia kan selalu mempermainkan ya. Ketika dia sama kamu sudah bisa healing, bisa damai dengan masa lalunya, dan ya dia memikirkan diri sendiri yang kelihat, sehingga ya kalian dijadikan permainan, dijadikan timbangan, dijadikan kalau orang tuh jaga lah gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, karena kan kalian keberkahan nih ya, penuh dengan keblessingan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemakmuran. Jadi dia tuh menganggap kalian tuh menganggap enteng aja gitu loh intuisinya kalian. Bahkan dia juga kehilangan finansial ya di sini ya. Hasrat dan keinginannya dia tuh juga kehilangan pekerjaan, kehilangan finansial. Makanya dia kehilangan kamu karena dia ketika sudah mulai sama kamu, belajar dari nol ya, belajar lagi tentang kestabilan,
Ketika sudah sama kamu, sudah sukses ya, sudah stabil, sudah bisa mengimbangi, dia fokus aja kepada diri sendiri. Jadi kalian hanya dibelakangi di sini, ya, tuh. Karena ketika dia udah sukses, ya, dia ingin bebas, ingin gak komitmen, karena dia mengikuti nafsunya, tentang seksualnya, permainannya dia. Jadi dia merasa menemukan jati diri lagi ketika sama kalian, ya, sehingga kalian ditinggalkan. Udahlah, gampang, banyak seperti dia gitu, dia pikirnya gitu seperti kita, nanti juga gampang dapetin lagi yang lain. Yang penting gue fokus aja tentang karir gue nikmatin hidup gue petualang lagi ya, terutama tentang seksual, addictionnya, minum-minuman, drugs, segala macem deh. Dia juga orangnya kan cemburuan ketika kalian menjadi diri kalian sendiri, dia nggak suka, ya, sehingga dia di sini banyak sekali ya toksik dalam hidupnya sebenarnya. Yang aku bilang tadi, dia orangnya pemarah, ya, ego gitu, ya, karena selalu makin logikal. Nah, ketika dia udah sukses sama kalian, sudah bisa berdamai nih, memulai sesuatu hidup yang baru dengan kalian, dia fokus ke diri sendiri dan kalian dipermainkan, dianggapnya ya udahlah, nanti juga dia maafin gue juga bisa dapat kok yang lebih dari dia. Jadi dia pikirannya udah dapat yang baik, mau yang lebih baik. Kita udah dapat yang lebih baik, mau yang terbaik. Ya nggak bisa, di mana-mana mencari yang lebih baik nggak bakal habis-habisnya, ya. Yang ada malah lebih buruk, iya. Karena setiap manusia itu, setiap makhluk itu ada kekurangan dan kelebihan gitu ya. Jadi dia inginnya ya senang-senang aja gitu loh. Karena dia selalu ingin kebebasan, ya. Ingin kebebasan, ingin kepuasan di sini, sehingga meninggalkan kalian saat ini. Tapi dia masih menyimpan perasaan dengan kalian. Di sini yang kurasakan energinya. Jadi ini orang kalau dibilang pemain, iya, tapi dengan cara dia sebenarnya sudah sama kalian, sudah mau memulai kehidupan yang baru, tapi keluar lagi sifat jeleknya, karakternya ya di sini. So yang kulihat di sini memang hubungan ini sebenarnya baik-baik aja ya. Sama-sama saling mengukir masa depan, dimulainya kehidupannya kalian berdua dan saling mencintai sebenarnya. Tapi ya udah, ending karena permainan dia sendiri sehingga tidak stabil dalam rujuknya kalian di sini yang kulihat. Dan dia juga sebenarnya ada ending ya dari karirnya dia yang dia fokuskan saat ini, ending karena apa yang dia mulai dengan kejujuran, dengan kesetiaan, ya, dengan kestabilan di sini, dengan apa yang kan dia belajar nih dengan kita ya tentang karma. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ternyata ya udah, dia bermain dalam tanamannya dia, dalam pembelajarannya dia, pada akhirnya dia nggak stabil dan banyak kehilangan keuangan. Dan dia sebenarnya ingin berdamai sama kalian, ya, ingin kembali lagi mencintai kalian di sini. Ya, nasi sudah jadi bubur ya. Makanya kalian hancur. Padahal kalian di sini ya, hubungan kalian ya saat ini ya. Ini saat ini. Nah, ini saat ini ya. Kalian tuh sebenarnya baik-baik aja, merasa stabil dengan dia karena kalian juga merasa dia tuh lagi naik daun ya sejak sama kalian. Karena kalian merasa ya memberikan doa terus, memberikan cinta ya terus, kasih sayang terus sama dia. Tapi ya dia remehkan di sini dan dia lepaskan kalian di sini, bahkan dia menjadi orang yang tidak stabil dalam keuangan, gak nyaman. Kita lihat ya hasrat dan keinginannya dia di masa yang akan datang ke kalian. Jadi ini orang ego ya, tuh. Wow, dikasih 3 guys. Banyak sekali nih yang nomor 3. Oke, keinginan dan hasratnya dia di masa yang akan datang ke kita. Dia merasa terikat dengan kalian, terutama dalam spiritual ya di sini, karena ada spiritual di sini yang membuat dia ya mau kembali lagi sama kalian, berkomunikasi, karena dia merasa ya kalian adalah keberuntungannya dia. Tapi kalian sudah nggak mau di sini yang kulihat, sudah hancur tentang hubungan ini dengan dia. Dan dia merasa stres, depresi, memikirkan ya
hubungan komitmennya kalian. Sebagian kalian sudah ada yang menikah, sebagian mau menikah. Ini membuat dia merasa ya dia nggak bisa tidur, nggak tenang, ya dia merasa pembayaran karma akan ini ya belum selesai sama dia di sini. Makanya dia depresi banget dari permainan dia sendiri, dan dia juga stres dari hubungan spiritualnya kalian, karena ilahi membangunkan dia nih, memberikan pelajaran karma ya, yang membuat dia akhirnya kembali lagi ke kalian, ingin komunikasi. Dia stalking kalian nih ya, mengikuti semua nih kegiatannya kalian, karena dia sensitif banget ketika kalian sudah menjadi dirinya kalian sendiri nih saat ini ya. Di sini yang aku lihat. Dan kalau dilihat dari hubungan kalian semuanya ya, dia orangnya pemain. Please deh ya guys, ini pemain gambling ya, di jiwa dia nih, gambler, oke okay? Dia selalu mempertaruhkan, dan dia orangnya selalu memberikan kepada orang lain, dan dia juga orangnya melepaskan seseorang yang dicinta demi karirnya dia, keuangannya dia, demi apa yang dia fokuskan gitulah, bukan ke kalian lagi. Tapi dia nggak sadari kesuksesannya dia itu dari keberkahannya kalian, memberikan cinta dengan tulus di sini, karena kalian sudah menjadi The Empress saat ini. Dan ya hubungannya dia itu mendapati pembayaran karma di sini. Dia akan ngejar kalian nih ya, coba untuk SMS terus intens nih yang akan datang, karena dia merasa hampa ya. Dia ingin mengendingkan permainannya dia, karena karma memberikan pembelajaran buat dia. Dia ngejar-ngejar kalian, awas ya, kalian harus hati-hati. Dan dia juga depresi ya dari permainannya dia, karena dia di sini nggak stabil untuk bisa healing dan rujuk sama kamu, dan juga dia tidak stabil untuk berdamai pada dirinya sendiri di sini. Sebagian dari dia ini dia nih ya, sudah ada yang diendingkan pekerjaannya, dan juga harapannya dia menjadi pupus, stres, makanya depresi karena karirnya dia sudah dipecat ya. Dan juga sebagian dari mereka nih, orang yang kalian dealkan yang nomor 3, dia stres dengan drama yang dia buat, karena ini pembayaran karma ya. Ketika mendapati kalian, dia sibuk nih ya kan, job banyak, rezeki banyak, dia bermain dengan 4 koin ini 8, ini 4 dibagi 2, berarti kan dia bermain cinta, gambling. Dia berikan dengan orang lain untuk melepaskan kalian, karena dia merasa mampu ya kan, merasa mampu. Dari awalnya 1 merasa mampu, ujungnya depresi sendiri, stres, dan dia dipecat dari karirnya, dan juga dia nggak fokus karena dia sakit bisa. Ini membuat dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dan merasa ini adalah pembayaran karma ya, karma buruk, karena belum bisa selesai drama yang dia buat. Dan dia juga bertaruh dari cita-cita masa depannya dia bersama kalian. Sini dia bertaruh juga dengan spiritual ya, dengan komitmen dengan kalian. Dan pada akhirnya dia ingin kembali, ingin berdamai dengan kalian, dan dia merasa ya kalianlah orang yang bisa mencintai dengan dia tulus, dan dia merasa ya kalian ditakdirkan untuk dia akan mengejar kalian di sini. Ya, jadi di sini ada pembayaran karma tuh. Ya, ada perceraian di antara kalian. Ini membuat dia kekecewaan, penyesalan yang sangat dalam ya, membuat dia bosan, ketakutan juga ya, karena dia orangnya bosanan sebenarnya ya, dalam sebuah hubungan dan tujuan. Dan dia banyak trauma dari apa yang dia tanam, yang dia ini ya, yang dia tunggu ya. Sekarang dia menyesali karena keadilan sudah datang. Ini membuat dia banyak tangisan dalam dirinya, terutama dia nggak bisa move on dari perceraian ataupun kejujuran ini, keadilan ya. Sini yang kulihat. So kita lihat saran buat kamu untuk menghadapi orang seperti ini. Oh banyak banget ya. Dikasih 4 saran buat kamu untuk menghadapi orang seperti ini ketika dia datang. Queen of Pentacles. Oke. 8 of Cups. Ya, kalian akan mendapat kabar nih dari dia.
ya informasi tentang permainannya dia di masa lalu. Ini membuat kalian ya harus fokus aja kepada pekerjaan dan karir kalian, dan tinggalkan ego kalian untuk memiliki komitmen dengan dia. Kalian harus fokus dengan apa yang kalian miliki sekarang dan bersyukur ya. Jangan ikuti ego kalian untuk memenangkan komitmen ini, karena semakin kalian mengejar dia, semakin dia kabur. Sini membuat kalian harus menerima, dan kalian juga harus bekerja keras mendapatkan apa yang kalian dapati sekarang, perbaiki, dan kalau bisa lebih komitmen lagi dengan apa yang kalian kerjakan sekarang, yaitu tentang karir. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.